Saudara, jangan asal buat statement seenak lo, saudara. Semua ada aturannya, saudara. Mungkin Anda bisa saja membuat statement seenak Anda sendiri. Semua itu ada mekanismenya. Jadi tidak bisa, saudara, memaksakan kehendak langsung seenak jidat lo sendiri. Semua itu sudah saya sampaikan. Semua itu sudah kita klarifikasikan, baik itu kepada yang menjanjikan, kepada yang akan memberikan dan sudah melayangkan undangan. Jadi tidak semudah itu, saudara. Anda ini sudah terlapor, Anda ini mempertahankan sesuatu. Jadi kalau melaporkan atau menginginkan sesuatu yang menjadi sengketa, Anda juga harus taat asas. Di situ ada aturan, di situ ada peraturan. Tidak langsung main seenaknya sendiri. Jadi gitu, saudara. Jadi mohon maaf saja, Anda sudah masuk ke ranah yang bukan ranah Anda. Selama ini Anda membelani dan berani pasang badan, menawarkan diri untuk melakukan investigasi, membantu memberi keterangan. Tapi kenyataannya gimana? Anda kok malah menyerang saya? Kan tidak begitu, saudara. Saudara itu sudah memasang badan Anda. Ya, kembali sekali Anda ini pasang badan dan membuat saudara YWW itu melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi ada ranah sebab di ranah akibat. Maka dari itu bagi yang menjanjikan, ya, menjanjikan sesuatu, hendak membayarkan sesuatu sampai dengan sesuatu tidak jelas hingga sekarang, itu membuat sesuatu diduga tidak bekerja, membuat SK palsu sampai dengan sekarang itu belum jelas, itu titik permasalahannya di situ, saudara. Jadi tidak bisa saudara angkat tangan dari persoalan ini, kan begitu. Anda lihat itu borangnya sudah sekian banyak, saudara. Itu ya, ini sudah sepikul, saudara. Ini baru yang borang yang tengah-tengah saja, saudara. Ini kamu saya bacakan ini saja, Anda sudah keok dari tuntutan, kok Anda mau aneh-aneh, saudara. Jadilah tolonglah, saudara, punya kesadaran, punya kepedulian. Jadi di dalam pengembangan kasus ini, ya, Anda ini bisa masuk kepada orang yang turut menghalang-halangi atau mencegah atau menggagalkan suatu pekerjaan di dalam hal usaha salah seorang pegawai negeri untuk menjalankan suatu undang-undang. Jadi di situ ada kesalahan hukum. Jadi Anda ini berusaha untuk menggagalkan suatu pekerjaan seorang pegawai negeri untuk menjalankan suatu undang-undang. Dan Anda ini bisa kena kasus, saudara. Ada hubungannya apa, saudara, dengan saudara? Bahwa setiap undang-undang itu mengandung aturan jurisprudensi dan yurisdiksi. Ada kepala distrik, ada kepala sekolah, kepala desa, ada kewenangan RT, RW, dan bahkan sampai ke keluarga, saudara. Jadi pada 216 itu mengeluaskan arti pegawai negeri itu bukan seorang ASN, tetapi yang punya kewenangan seperti menjadi RT, RW itu, saudara. Jadi jangan main gebuk sendiri. Perintah atau tuntutan itu harus berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan. Jadi tidak pakai perintah aturannya sendiri, saudara, dan komentar seenaknya sendiri, saudara. Kita sudah melakukan suatu peraturan perundang-undangan. Bila tidak mungkin saya menuntut, saudara. Dalam hal ini saya sudah sampaikan beberapa hal ini kepada Bapak Yayan di Kayen dan Pak Yayan di Polres, Pak Taufik, Pak Yoyo, dan di Tambak Romo pun sudah saya sampaikan.
Jadi Anda ini yang di luar perkara ini jangan buat sauh atau buat kecoh saudara. Saudara Jaria ini ya. Ada Suwerya juga ini. Kalau yang ada hubungannya dengan itu, hendaknya saudara jangan main-main, jangan main-main dengan perkara saya. Harus ya memakai kata-kata yang etik, yang etis, yang tahu aturan saudara. Karena apa? Kita berhubungan sesuatu yang harus atau yang seharusnya, ya, atau yang hendaknya. Jadi jangan cari gara-gara saudara. Ini bukan soal pribadi, ini sudah menjadi wilayah hukum, wilayah negara. Jadi jangan meminta, kita memerintahkan dan menuntut. Pada pasal 220 ya, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan oleh orang atau suatu instansi suatu tindak pidana padahal dia tahu bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, maka penjara 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau Anda menganggap saya itu melakukan suatu tindak pidana dan melaporkan dan tidak terbukti, Anda yang kena pasal fitnah sama kenal 1 tahun 4 bulan. Pasal ini kalau berkaitan dengan korupsi tidak dibuktikan diancam penjara selama 6 tahun atau denda 400 juta. Itu saudara. Jadi jangan asal jeplak saudara, harus punya dasar hukum. Kalau omong itu ditoto. Jangan asal jeplak gitu mengatakan Pak Didi ini begini, ini begitu. Itu tidak main, itu tidak aturan, saudara. Anda bisa melakukan restorasi of justice, silahkan. Kita lakukan penyelidikan. Kalau ada saksi bukti, kita perhitungkan alas hak yang digondol kabur, yang dieksekusi oleh saudari IWW itu. Kita buktikan. Jadi di situ ada pembuktian alas hak. Apakah di situ ada, mulai kita ya hitung-hitungan dari mana kita menghitung kira-kira hitungannya itu berapa, konsekuensinya berapa, mulai dari 2010 sampai 2022 itu berapa, atau dari hitung dari dok cerainya, itu hitung-hitungan, dan itu atas perjanjiannya itu akan memberi makan sebesar 800.000 per bulan ya. Ini diutarakan di PGTK yang nerima HR Ahmadi. Jadi ini proses hukum yang panjang saudara. Saksinya Samsuri Kasdan, terus Sri Utami, ya, Pak Gilarse, ya, Sri Pak Gilarse juga HR Ahmadi dan Sri Pak Gilarse. Jadi kita jangan banyak buang rumor kalau suaminya itu dalam keadaan gila atau depresi sengsara, karena ini adalah sebuah rekayasa tipu daya di mana saudara IWW melakukan pemerasan untuk menyediakan sejumlah uang yang tidak ada balasannya. Fakta yang lainnya ya, saudara nih, tolong saudara, tidak hanya saudara JR saja, saudara Jaryo ini udah kebablasan ini mengalihkan kasus-kasus alasan tidak bertanggung jawabnya ini pada anak, pada yang lain, ini penyerobotan alas hak. Jadi Anda tahu harusnya melihat urgensi permasalahan ini dari dasar hukumnya. Terus dengan alasan menolong. Menolong itu bagaimana orang menolong itu? Oh, yang terlibat itu dibawa kabur kok menyerobot, mengalihkan kasus kok menolong. Alasan menolong itu kan kalau ada itikat baik. Wong ini dengan rombongan, dengan kekerasan, tidak ada jaminan. Itu ya kita bisa melakukan menghimpun keterangan dari siapa saja korban yang lainnya. Itu kan kita bisa menghimpun keterangan dari siapa saja korban-korban lainnya yang tidak mau bocor, yang uangnya diperdaya oleh saudara ini. Kita sudah melayangkan kasus ini di lidik 1 kaitan dengan 277.
yaitu menterlantarkan. Jadi atas suatu daya upaya dan rekayasa, saudari Iwi itu memperdaya dan menipu daya saudara Eza sehingga akal waras pun ditipu daya sehingga kelihatan tidak waras. Ini berarti ada suatu fitnah atau tipu daya yang harus dibuktikan. Gitu saudara, kita menuntut ini kepada anda-anda ini yang melakukan informasi palsu. Jadi nyuwun sewu lah. Menawi di sini ini tidak reno ing penggalih. Nggih. Mboten reno ing penggalih. Ini kalau ada Ibu Darsi atau siapa itu tadi dari Pak Sunarto juga terlibat di dalam pernyataan ini selaku atasan langsung yang bersangkutan. Harusnya Anda yang menghubungi saya, Anda berkepentingan dengan saya apa tidak? Masa saya disuruh sana? Itu ya ndak fair. Wong Anda malingnya kok. Jadi saudara Iwi ini harusnya mempertanggungjawabkan melalui atasannya langsung yang mengucapkan minta maaf. Itu permintaan maafnya maaf yang apa, yang bagaimana, kan begitu. Terus selanjutnya kita meminta petunjuk keterangan kepada saudara Sunarto. Keterangannya Sunarto mana? Keterangannya saudara Sunarto itu mana? Bahwa sini kita gelar, kita cross check, sampai digendong, dipikul, disewakan perumahan, di Kedalengan, Paras Gabus itu apa minta diungkap juga, kan begitu. Ini yang terlibat banyak sekali loh, di Winong juga banyak yang terlibat. Ada Tahan Sunastri, Hardi, dan banyak sekali yang mereka yasain. Jadi ada saksi lagi atas nama Wawan ini, penjual motor di Gabus. Dugaannya adalah sepak terjang dari guru ini memang perselingkuhan dan terlibat lokasi dengan laki-laki lainnya, diantaranya Jalan Sunarto tadi. Selanjutnya bahwa kita bukannya siap menggagalkan, hanya menceritakan, mengkisahkan dan mengklarifikasi atas sepak terjang. Sepak terjang perjalanan daripada yang bersangkutan ini. Sejak itu anjuran dari Bapak Slamet untuk tenang dulu ya. Ini untuk tenang dulu sementara kita lihat, kita refleksikan, sudah ada pembelaan 6 saksi yang membenarkan sejauh mana kedekatan saudara Iwi dengan misalnya Heri, Uji Kristiani dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk bahan ke depan itu untuk membuka lebar-lebar kasus ini justru bisa diragati. Karena apa? Awal itu hanya ingin melakukan suatu penggerogotan atau mempermalukan seseorang. Sehingga kalau kasus ini dibawa ke ranah publik, justru kasus ini akan gantung. Jadi ada usaha untuk mengkaburkan kasus ini. Nah, itu dalam rangka penyeimbangan informasi yang berimbang dari Polres Pati atau dari kejaksaan atas kejadian yang saya sampaikan itu tadi, delalahnya ada diri dan kroninya ini, harusnya rekayasa ini dapat dibongkar semua seolah-olah tidak ada sesuatu yang berarti. Karena apa? Dalam hal unsur intimidasi menggiring opini ini pekerjaan intelektual, berarti itu aktor intelektual. Yang kedua adalah bab laporan di titik 3. Tipikor ini terkait juga somasi, yaitu terkait penipuan penggelapan sertifikat, yaitu surat-surat berharga dengan bekerja sama dengan HN. Terus siapakah yang kuat dengan sosok tersebut? Tentunya kita akan melihat urgensi daripada pengungkapannya. Jadi tidak satu saja yang kita kejar, tidak satu atau dua unsur yang kita ungkap, tetapi ini adalah suatu perjalanan panjang yang harus dilakukan penelitiannya secara besar. Karena apa? Ini kaitannya dengan investasi ya, investasi di mana ada pengelolaan, ada pihak-pihak dan sebagainya. Jadi ini melihat adanya perjanjian
kerjasama investasi. Jangan bidang ini enaknya saja sendiri yang dicari, tetapi di situ ada panitianya, di situ ada yang menjalankannya. Jadi ada pro justisianya itu berjalan sendiri-sendiri, tidak terlepas dari akar permasalahan.